siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nur Aini, pengawas SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu, terima kasih kepada Ketua APSI, juga Ibu Dinik selaku host dan jajarannya, pengurus APSI semua, terima kasih. Juga kepada Bapak moderator saya, Pangakan, baru kenal, kita bertemu sekarang di dunia maya. Baik Bapak Ibu pengawas yang berbahagia, Alhamdulillah atas izin Allah, sore ini kita bisa bertatap maya. Mohon izin saya akan memaparkan makalah dengan judul Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI di Era New Normal. Di tengah ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini membuat kita harus melakukan reorientasi dalam banyak hal, khususnya penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan yang kita bina. Menyikapi hal ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim telah menerbitkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 yang berisi tentang kebijakan yang diambil selama pandemi COVID-19 ini, diantaranya dibatalkannya ujian nasional tahun 2020, kemudian pembelajaran yang awalnya menggunakan tatap muka menjadi belajar dari rumah atau BDR, dan pembelajaran jarak jauh atau PPJ dengan menggunakan moda dalam jaringan ataupun luar jaringan atau luring. Termasuk kelulusan kemarin sudah kita laksanakan, itu pun melalui daring, yang tercapai dengan sinyal dan yang tidak tercapai dengan sinyal itu dilakukan melalui luring, bisa door to door oleh sekolah. Dan kenaikan kelas pun yang akan dilaksanakan minggu depan, insya Allah itu pun dilakukan secara daring maupun luring. Masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ini yang sebagai new normal, penjaminan mutu di satuan pendidikan tetap harus dilakukan, walau tentunya tetap menyesuaikan kepada protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, Bapak Ibu, kita ketahui bahwa pelaksanaan penjaminan mutu pada satuan pendidikan, khususnya di sekolah binaan, ini membutuhkan pengontrolan dan pembinaan secara intensif dan terpadu dari pengawas pembina dan dinas pendidikan. Selain sekolah menuju standar nasional pendidikan, sekolah pun itu sangat perlu disentuh dengan pemahaman dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan atau SPMP, supaya percepatan pemerataan kualitas ini dapat segera terwujud. Sebagai tindak lanjutnya, di tahun pelajaran 2020-2021 ini, saya akan mencoba mengimplementasikan pada sekolah binaan yang baru. Kebetulan 12 sekolah baru ini belum mendapatkan sebagai sekolah imbas ataupun sebagai sekolah model yang sekarang namanya sekolah binaan dari LPMP. Jadi saya akan mencoba menerapkan SPMI di sekolah binaan yang baru terkait dengan era new normal. Nah, berdasarkan dari Permendikbud nomor 28 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan, bahwa penjaminan mutu pendidikan itu adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. Nah, berdasarkan Permendikbud 28 tahun 2016 ini tentang SPMP, betapa pentingnya semua satuan pendidikan menjalankan penjaminan mutu, karena mutu suatu sekolah ini akan diukur dan dari seberapa kemampuan sekolah menghasilkan lulusan yang baik. Hal ini diukur dari kemampuan sekolah melaksanakan proses pembelajaran yang memenuhi dari standar sarana prasarana
kemudian standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Jadi intinya bagaimana sekolah mampu melaksanakan pemenuhan terhadap 8 standar nasional pendidikan. Nah, di masa new normal ini proses penjaminan mutu, jadi di masa new normal ini proses penjaminan mutu kita melihat ke Permendikbud 28 2016 bahwa prinsip dari sistem penjaminan mutu internal itu adalah mandiri, kemudian terstandar, sistemik dan berkelanjutan, holistik, dan juga terdokumentasikan. Ruang lingkup SPMI ini mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai standar nasional pendidikan. Ini dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh satuan pendidikan. Nah, tugas dari satuan pendidikan terkait dengan SPMI ini merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI. Kemudian menyusun dokumen SPMI, membuat rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah yang 4 tahun, kemudian dituangkan di rencana kerja tahunan atau RKT dan RKAS. Kemudian melaksanakan pemenuhan mutu, membentuk tim penjaminan mutu satuan pendidikan atau yang kita kenal dengan TPMPS, tim penjaminan mutu pendidikan sekolah. Kemudian mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Ini berdasarkan pada pasal 11 ayat 1 yang ada di Permendikbud 28 tahun 2016. Nah, SPMI yang seperti Bapak Ibu ketahui ini tidak asing lagi karena diterbitkan di tahun 2016. Ini memiliki siklus kegiatan, ada 5 siklus, ada 5 tahapan dalam satu siklusnya itu. Yang pertama adalah memetakan mutu. Jadi memetakan mutu pendidikan pada satuan pendidikan ini berdasarkan standar nasional pendidikan. Biasanya di pemetaan mutu, sekolah akan melihat dari dokumen EDS atau evaluasi di sekolah, bisa juga melihat dari hasil akreditasi, dan bisa juga melihat dari rapot mutu. Kemudian membuat perencanaan, menyusun perencanaan pemenuhan mutu pendidikan, ini yang dituangkan dalam RKS, RKT, dan RKS. Selanjutnya dokumen ini sebagai bahan dari rencana pengembangannya. Oke. Ya, silakan dilanjutkan Ibu. Mic-nya di-unmute dulu Bu Nur. Ibu Nur, mic-nya di-unmute dulu Bu. Bu Nur. Oh, dari tadi ya? Enggak, barusan. Tidak. Baru saja Bu. Silakan dilanjut Ibu. Ya, mohon maaf. Oke. Ke pelaksanaan Yang ketiga, rencana pemenuhan. Tahap ketiga adalah melaksanakan pemenuhan mutu dalam pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran. Ini ada di sini. Kemudian tahap keempat adalah melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan. Dan yang terakhir adalah menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan dari hasil monitoring dan evaluasi. Nah, Bapak Ibu, di masa new normal ini saya selalu ketukar Pak sama itu berini apa new normal dan new era. Oh iya, kita mah eraun. Ya, jadi di masa new normal saat ini proses penjaminan mutu di satuan pendidikan ini disarankan fokus kepada 4 standar nasional pendidikan yang terkait dengan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Karena di antara 4 standar tersebut yang saat ini sedang kita permasalahkan dan memang menjadi masalah nasional, isu nasional, nampaknya standar proses ini yang akan mendapatkan banyak perhatian.
karena proses pembelajaran ini merupakan kegiatan untuk menjabarkan kurikulum yang telah dibuat oleh satuan pendidikan dan bermuara kepada dihasilkannya lulusan yang bermutu. Nah, proses penjaminan mutu di satuan pendidikan ini dilakukan oleh tim penjaminan mutu sekolah atau TP-MPS. Tentu saja TP-MPS ini akan berhasil apabila ada dukungan dari TP-MPD atau tim penjaminan mutu pendidikan daerah. Nah, untuk mewujudkan dari penjaminan mutu selain Ibu Nur, waktunya masih pembelajaran. 5 menit Bu untuk paparan. Oke, udah ini terakhir. Selain selama PJJ dan BDR ini atau belajar dari rumah, pengawas sekolah melakukan monitoring dan meminta laporan dari sekolah dan guru yang berkaitan dengan pelaksanaan PJJ, menanyakan kendala yang dihadapi dan memberikan alternatif solusi yang dilakukan oleh sekolah dalam mengatasi kendala untuk disampaikan kepada dinas pendidikan terkait. Kesimpulannya adalah bahwa walau dalam kondisi yang penuh dengan keterbatasan sebagai dampak COVID-19 ini, bukan berarti semangat untuk belajar dan semangat untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan menjadi surut. Semua pihak terkait perlu saling mendukung, saling menyemangati dan mencari solusi dari berbagai tantangan yang dihadapi saat ini. Kreativitas dan inovasi menjadi hal yang sangat diperlukan dalam masa pandemi COVID-19 ini untuk bisa menyiasati bagaimana proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Saya yakin berbagai pihak terkait akan maklum bahwa dalam kondisi yang darurat seperti ini, untuk mencapai target pembelajaran yang maksimal adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Tetapi walau demikian, proses penjaminan mutu pendidikan tetap harus dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan dinas pendidikan terkait. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Pengakan. Ya, Terima terima kasih. kasih Bu Nur, luar biasa pemaparan presentasi Ibu terkait dengan SPMI ya. Terima kasih sekali lagi Ibu sudah mengingatkan kita semua pengawas bahwa walaupun dalam situasi pandemi new normal seperti saat ini, sistem penjaminan mutu, jadi penjaminan mutu oleh sekolah harus tetap dilaksanakan dan kita sebagai pengawas harus tetap mengawalnya, Ibu ya. Dan kita punya kewajiban untuk melakukan pemantauan 8 standar. Saya pikir kawan-kawan juga sudah melakukannya dan Ibu menawarkan sebuah gagasan bagaimana di era new normal kita tetap melaksanakan SPMI. Baik, kita akan